wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabat juga kita semua pada kita. Baik Ustaz Dadah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, kita harus mengeluarkan aura kita, mengeluarkan semangat kita. Kita ulangi lagi, tapi dengan cara teman-teman. Jadi harus berbeda. Nah, gak usah ini beda atau ini sama atau pokoknya usahakan berbeda ya. Saya tanya apa kabarnya, kemudian teman-teman menyampaikan dengan cara yang berbeda. Ya, kalau tadi kan biasa ya. Ini dengan cara yang berbeda, dengan apa, dengan gerakan bagaimana ya. Jadi kita berekspresi, oke? Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Oke ya, baik. Kita berbicara tentang service excellent. Ya, satu hal yang ingin kita ingat bahwa dulu ketika kita di SD, mungkin di SMP atau di SMA atau mungkin di bangku kuliah, kita punya pengalaman spesial, ada best moment, ya pengalaman khusus yang kita alami ketika kita berada di sekolah tersebut. Ya, teman-teman boleh ingat-ingat dulu siapa sih guru yang paling kita favoritkan, yang kemudian kita coba ceritakan ulang ya kenapa dan bagaimana. Oke, ada yang mau duluan? Tati Dodo? Boleh Ustaz? Guru favoritnya siapa? Nah, ya oke, boleh diceritakan. Boleh berdiri Ustaz? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru favorit saya berolahraga. Oh, berolahraga ya. Pak Wiono. Pak Wiono. Kenapa sampai sekarang masih ingat dengan namanya Pak Wiono itu kenapa Ustaz? Kalau saya kelas 3 SMP itu dijamin. Dijamin 9. Ya, pada waktu 8 rapor. Oh, 8 ya. Itu udah nilai tertinggi. Oh, lihat Kelas 3 udah dijamin dari campuran dan saling. Campuran 1, 2, 3 itu udah dijamin nilai. Dijaminnya kenapa? Tiba-tiba dapat jaminan? Karena saya pada waktu itu ya kalau mau kerja tapi paling semangat. Namanya olahraga juga tidak takut kotor gitu. Iya. Satu yang kedua pada waktu itu saya termasuk di lomba lari. Oh ya, jadi kayak dikasih reward gitu ya. Dan sampai sekarang keinginan yang betul berhasil dengan cara budaya. Oke, tepuk tangan untuk Ustaz Widodo. Oke, terima kasih. Ada lagi? Bu Koko? Oke, boleh berdiri Bu? Iya. Ya, guru favorit saya waktu SD itu kebetulan beliau udah almarhum. Namanya Ustaz Ali. Ustaz Ali. Ustaz Ali. Guru agama ya. Itu saya dapat juga sholat. Jadi dibuat contoh buat kelas-kelas yang lain. Jadi kayak pakai sholat, bacaan itu. Jadi sampai sekarang aku masih ingat dari beliau itu sampai sekarang masih ingat. Cara nyampein atau kan ada pengalaman khusus yang membuat ibu sampai ingat sampai sekarang lagi? Iya, karena beliau menyampaikan materi terus jadi sholat tuh benar-benar apa sih ya disiplin gitu kan. Saya tuh kenal sholat itu benar-benar yang apa ya gerakannya itu dari beliau gitu dari SD. Oke, keren banget ya. Saya jadi ikut merinding nih dengernya ya. So, kita kenal sholat dari guru PAI kita dan sampai sekarang itu terkenang banget ya, satu ya, masya Allah. Kita berikan pas untuk Kang. Ada lagi yang mau sharing pengalaman guru favoritnya ketika di sekolah dulu? Boleh di SD, boleh di TK juga boleh. Saat dulu TK itu punya guru namanya Bu Mujira. Bu Mujira itu orangnya peduli banget dan keibuan banget ya, dan saya ingat semua nama guru saya di TK. Bu Mujira, Bu Su, Bu Kardia, ada Itu guru SMA ya. ya guru SMA, guru kimia itu Pak Aliando. Oh, Pak Aliando, artis ya. Sebetulnya saya nggak terlalu suka kimia, cuma karena gurunya itu pembawaannya itu santai, tapi membawa kita betul-betul untuk ayo membaca, ayo belajar gitu. Jadi ketika belajar itu tidak boleh hanya bawa satu buku, jadi harus bawa buku pegangan yang banyak, silahkan cari sebanyak-banyaknya dan dibawa ketika pelajaran gitu. Jadi itu cukup menginspirasi apa namanya untuk betul-betul ayo baca
diberi apa namanya, diberi semangat juga gitu. Nanti mau kuliah kemana, sementara Oh, Masya Allah. dia nggak sampai di sana gitu. Jadi betul-betul Ingat dia wajahnya, ingat dia kayak gimana ya? ingat betul aku. Oh, udah malu juga ya, Jadi Masya Allah. betul-betul ditanya nanti sudah ini mau lulus mau kemana? Jadi Iya, karir plannya udah iya. diajarkan ya. Ngajarin juga nggak pernah marah gitu. Padahal dunia kan segini ya. Jadi nggak pernah susah ya, marah. tapi nggak pernah Gimana itu, gitu ya. Tapi enjoy ya. Belajarnya selalu delay gitu ya. Oh. Jadi nggak selalu keras. Aduh, Masya Allah. Oke, Pak Aliando, Ustadz Ali, Pak Wiono ya, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan. Alhamdulillah kita sudah berbagi tentang pengalaman kita di waktu kita sekolah dulu. Ada guru-guru yang menginspirasi kita. Ustadz-ustadzah yang lain juga pasti punya pengalaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan saya yakin kita punya guru idola, punya guru yang benar-benar sampai sekarang itu membekas. Nah, saya ingin teman-teman menuliskan kenapa sih mereka diingat sama teman-teman, apa yang mereka berikan untuk kita sehingga betul-betul membekas pada kita, ya. Saya akan bagikan kertas, ya. Silakan satu-satu dituliskan, ya. Boleh diambil spidolnya satu set. Kemudian apa sih, kenapa mereka bisa begitu dan apa? Oke, sudah? Ya, silakan. Yang sudah, Bu Widya. Oke, silakan Bu Widya berdiri dibacakan. Silakan Sada. Ya, lebih keras lebih Sada ya. Ya, guru favorit saya Pak Kadri Ismanto. Ada Ismanto. Ya. Pak Karda. Karda. Ismanto, beliau sudah almarhum. Dia Oh, orangnya perhatian ke siswa. perhatian ya. Masya Masya Allah ya. Terus juga dekat dengan siswa. Jadi mau merangkul ini gimana ya? Anak-anaknya tuh boleh main ke rumahnya. Dia kebetulan rumahnya di dekat sekolah. Jadi setiap istirahat atau setelah pulang sekolah dia main ke sana gitu. Jadi kayak keluarga banget, sama orang tua juga kenal deket gitu. Apa waktu beliau waktu orang tua lagi hajatan atau gimana dia suka datang gitu, pernah datang. Jadi kalau orang tua murid deket, ke siswa juga deket. Terus juga pengalaman dengan saya, beliau sampai pernah ketika saya ulang tahun, beliau kayak bikin surprise, terus manggil saya ke Masya depan. Terus ceritanya saya dimarah-marahin apa Di prank, kalau sekarang kayak di prank gitu iya ya. gitu ya, tiba-tiba salah bang, selamat ulang tahun ya Allah, itu benar-benar berkesan banget. Masya Allah. Oke, tepuk tangan untuk Zamidia, pengalamannya keren banget. Silakan Bu Mila. Oke. Oke, pengalaman saya itu di guru SMK saya. Kalau Iya. saya Aliyah namanya. Ada satu guru hadis favorit saya. Dia apa namanya? Gak apa-apa. Apa namanya, sangat menginspirasi karena setiap saya bertanya, setiap teman-teman saya bertanya, selalu diakhiri dengan sentuhan dengan kepalanya sambil berdoa. Mungkin berdoanya semoga anak Oh, Masya Allah. Jadi sampai dipegang kepalanya didoain gitu ya. Setiap pelajaran hadis ada saya membacakan, biasa kalau di pesantren kan arti hadis seperti tanya jawab, dan ada yang ngerti. Terus setelah mereka jawab, terus langsung lulus kepalanya. Mungkin beliau berdoa kali ya, semoga anaknya sukses gitu, sukses. Itu juga di kehidupan sehari-hari ini juga sebagai contoh banget, sesuai dengan sunnah Nabi banget. Jadinya istrinya itu memang stay di rumah, nggak kemana-mana. Dia yang menjaga anak, yang mencuci baju di rumah dia, yang ikut pasar beliau. Pokoknya sangat menginspirasi banget. Guru hadis saya itu yang sudah mengaku Oke, tepuk tangan untuk Bu Mila. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman, saya kira kita sudah mendapatkan sebuah pengalaman. Ini merupakan sebuah contoh bahwa guru itu memberikan sesuatu yang excellent, ya, layanan yang prima kepada kita sehingga dia menjadi guru yang sangat berkesan sampai sekarang, ya.
dan ini menjadi sebuah muhasabah untuk kita bahwa kita harus memberikan yang terbaik ketika kita berada kelas, dan kita yakin bahwa kita adalah guru yang menginspirasi dan guru yang berkesan mendalam ke dalam diri siswa, dan insya Allah ini akan berubah ya, akan menjadikan siswa-siswi kita menjadi siswa yang lebih baik, siswa yang lebih sukses sesuai dengan doa dan harapan kita. Oke. Terima kasih teman-teman. Baik, nah sekarang kita coba akan bahas tentang apa sih yang Anda inginkan untuk sekolah kita atau sekolah Anda. Kita berada di Al-Fidah nih, pasti punya keinginan. Kira-kira apa keinginan? Boleh dituliskan satu kata atau dua kata atau satu kalimat juga boleh. Silakan Ustazah. Apa yang Ustazah inginkan untuk sekolah Anda? Silakan, kalau yang mau butuh kertas tadi juga boleh. Kalau kita belum ya. Al-Fidah itu pengennya begini, Al-Fidah itu ke depan begini gitu ya. Boleh. Harapan mimpi teman-teman boleh ya. Baik, sudah? Oke, yang belum? Yang belum tadi siapa ya? Bu Sukarni. Ya, silakan Bu Sukarni. Nah, ya, berdiri boleh, duduk boleh, tapi yang suaranya keras ya. Allah mengabulkan doa-doa kita menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik ya. Baik, nah teman-teman sekalian, dalam sebuah sekolah itu kita itu adalah tim ya, tim. Ya. Tim itu ibarat apa nih? Ibarat apa? Puzzle. Puzzle itu kalau ada satu bagian yang nggak lengkap, kira-kira utuh nggak? Tampilannya bagus nggak? Enggak, ya. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai koordinator, kita sebagai wali kelas, kita sebagai OB, kita sebagai kepala sekolah, sebagai kepala bidang, sebagai ketua yayasan, satpam itu masing-masing adalah puzzle yang harus kita tata sesuai dengan porsinya masing-masing, ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga membentuk sebuah lukisan indah tentang Al-Fidah. Nah, makanya kita harus memaksimalkan peran kita sesuai dengan tugas kita, ya. Lihat tugas kita masing-masing. Jadi nggak boleh sekecil apapun peran itu harus kita jalankan dengan maksimal. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya ada sebuah film ya tentang semoga itu bisa diputar. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa diputar. Baik, film ini menceritakan tentang latihan baris berbaris tentang ulang tahun presiden ya. Nah, semua orang itu membawa tulisan dan bagian wajah dari presiden itu. Nah, ketika dalam festivalnya itu ada satu peserta yang kemudian dimarahi ya sama pelatihnya sehingga dia undung kalau kata orang Sunda mah ya. Nah, pas sesi peringatan itu kan masing-masing bawa alat tuh, ya kan? Dan dia kebetulan pas begitu tampil itu kan di stadion yang besar, di alun-alun besar ya. Kemudian akhirnya masing-masing di lapangan itu menampilkan wajah presiden itu. Tapi ternyata apa yang dilihat sama presiden di atas ya? Kok giginya nggak ada satu gitu ya? Giginya nggak ada satu. Ternyata siapa yang tugas megang gigi itu? Ya, ternyata adalah salah satu siswa atau peserta tadi yang dimarahin sama pelatihnya sehingga dia ngambek ya, dan dia nggak mau datang di acara peringatan hari ulang tahun negara tersebut ya, sehingga yang nampak adalah giginya bolong. Nah, itu teman-teman, jadi ketika kita berada di dalam sebuah tim itu harus satu kesatuan, harus solid ya, saling mendukung satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, ada banyak sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip tutup sekarang ya, banyak ya. Ada, mohon maaf, di sini ada di apalagi TK juga banyak, nggak perlu sebutkan namanya ya. Tapi banyak sekarang, apalagi di pasca pandemi ini banyak sekolah-sekolah yang ternyata tutup ya. Nah ini banyak sekali ya. Kemudian nih di Sukabumi, di kota sini semuanya bangkrut gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ini sekolah kita Al-Fidah ya, sekolah kita. Kemudian ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, dan sekolah-sekolah yang sejenis. Apa kira-kira
hal yang akan kita lakukan agar kita tetap eksis dan Al-Fida itu seperti doa teman-teman tadi bisa sampai akhir dunia gitu ya, sampai mendunia, sampai akhir hayat kita ya, lintas generasi sesuai dengan mimpi kita Al-Fida ya, lintas generasi melahirkan perang-perang besar dan yang ada alumni yang mensejahterakan warga dunia, warga masyarakat, mensejahterakan Al-Fida dan lain sebagainya. Ya. Kita harus punya apa? Satu kata, punya kelebihan, pelayanan yang pelayanan yang terus meningkat, betul, Ustazah? Daya saing, fasilitas yang terus berkembang, apalagi? Daya tarik, keunggulan. Biasa sama. Punya apa lagi? Ya, nanti akan sama nasibnya, tapi kita harus seperti yang tadi Ustaz kita sampaikan, kita harus beda, pelayannya harus lebih bagus, punya pembeda, ya, punya keunggulan, punya daya saing, punya daya tarik dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan. Apa itu pelayanan prima? Ya, sekarang kita akan bahas adalah tentang pelayanan prima atau service excellent. Ya, service excellent. Ya, tadi Ustaz sudah menggambarkan tentang guru-guru yang keren. Dan kita sudah punya doa, punya harapan tentang sekolah kita mau kayak gimana. Kemudian yang ketiga tadi kita sudah menyampaikan tentang sekolah kita itu harus begini, begini. Oke. Nah sekarang saya akan mengambil salah satu dari teman-teman yang sampaikan tadi tentang service excellent atau layanan prima. Apa itu layanan prima? Ada yang boleh menyampaikan? Oke, silakan. Ya. Oke, boleh saja. Ya, jangan ragu-ragu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang kita saling sharing. Ya. Layanan maksimal, daya apa yang kita miliki dikeluarkan. Oh, jadi totalitas ya. Oke, good, keren. Kita berikan applause untuk Ustaz Ain. Ya, layanan yang totalitas. Bu Koko, boleh? Apa saja? Tapi ke semua stakeholder sekolah, kayak gitu ya. Jadi pelayanan prima itu yang dikerahkan dengan seluruh kemampuan yang ada, totalitas ya, kreativitasnya, imajinasinya, semuanya. Kemudian semua stakeholder diberikan layanan yang sama. Nah, oke, good. Nah, ini teman-teman, pelayanan sekolah itu ada orang tua, ada sekolah ya, dan kemudian di tengah-tengahnya ada apa? Puas ya. Nah, orang tua dijanjikan siswa terbiasa sholat 5 waktu misalnya. Nah, kemudian sekolah berbagai upaya berhasil merasakan janji tersebut. Maka akhirnya terbentuklah puas ya. Orang tua puas karena setelah masuk Al-Fida ini anak saya baru 3 bulan udah bisa baca sesuai dengan janji Al-Fida, maka puas ya, orang tua tuh puas banget. Nah, oke. Kemudian apa kalau ini ya, orang tua sekolah tidak berhasil merealisasikan janji tersebut, meleset janjinya turun ya, orang tua tinggal sekolah terbiasa sholat waktu, tapi udah kelas 6 masih sholat masih belum bisa dijaga ya, SKL SIT-nya nggak dapet, rapor ke Al-Fidaannya nggak dapet gitu ya. Makanya kemudian orang kecewa, gimana sih sekolah sudah bayar mahal-mahal gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu misalnya. Nah, sekarang yang ketiga ya, layanan itu teman-teman ya. Orang tua didikan siswa terbiasa sholat 5 waktu, tapi yang terjadi adalah sekolah melakukan berbagai upaya dan berhasil melebihi apa yang sudah dijanjikan. Jangankan sholat 5 waktu, sholat tahajud aja tuh anak-anak nggak pernah lewat. Ya Allah, ya, baca Qurannya bagus, sholat tahajudnya bagus, ya, sholat duhanya nggak pernah ketinggalan. Makanya kemudian yang terjadi, ini sekolah wow, ya, perlahannya Bapak, wow, ya, di luar ekspektasi orang tua, melebihi ekspektasi orang tua. Nah ini yang disebut dengan layanan prima, ya, kata kunci itu. Jadi sebuah pelayanan yang bukan yang sesuai dijanjikan saja, tapi melebihi ekspektasi yang diberikan oleh orang tua atau customer kita. Itu pelayanan wow, ya, makanya disebut dengan service excellence. Nah, ini teman-teman.
Apa artinya? Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melebihi harapannya. Ya, melebihi harapannya. Ya, jadi di atas. Siapa ada pelanggan sekolah? Pertama, peserta didik, ya. Kemudian orang tua, masyarakat, pemerintah, dinas pendidikan, ya, lingkungan masyarakat dan sebagainya, ya. Ini pelanggan sekolah. Jadi kita itu harus bersikap melayani yang prima kepada semua yang ada di sini, ya. Masyarakat itu ada penerbit, ada LSM, ada macam-macam di sini. Orang tua jelas, kadang-kadang kita yang di sini atau di sini dua ini, tapi kadang-kadang di sini lupa atau di sini lupa fokus. Masyarakat lupa. Jangan lupa bahwa ketika masyarakat itu sekolah Alfida apa sekolahnya mau dia ganteng-ganteng lah, ya, kayak gitu. Untuk apa layanan prima atau service excellent? Ya, untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Minimal itu. Mempertahankan. Alhamdulillah kita survei kepuasan pelanggan kita 96%. Ya, artinya bahwa sekolah kita berhasil melakukan ini, ya, berhasil melakukan layanan prima walaupun mungkin dalam pikiran kita masih banyak yang harus kita inovasikan lagi, kita create lagi, kita buat lagi. Tapi survei menunjukkan bahwa kita bisa melakukan ini. Ya. Kemudian, ini teman-teman, apa sih dampaknya setiap layanan yang kita berikan ke balas WA? Kalau kemarin Pak Nurdin menyampaikan, WA itu tamu. Jadi kalau kita bisa memposisikan itu, maka kita akan mendapatkan ini. Jadi ketika ada wali murid, ya, kemudian mendapatkan servis, mereka itu akan berbicara kepada 4 orang yang berbeda. Kalau ada 4 orang, ya, terus gitu. Jadi bisa jadi yang namanya 4 orang itu menjadi 4 orang lagi dengan 11. 4 orang itu melakukan marketing, ya. Tapi kalau nggak bagus, ya akan lebih banyak lagi orang yang akan berbicara. Dan jadi setiap lain yang kemudian itu berdampak pada marketing sekolah. Ini contoh Ahmad, pelanggan lama, sangat puas, wow. Kemudian ketemu Pak Abdullah, ya dia cerita, Pak Abdullah, benar-benar ini sekolah yang cocok buat anak saya karena mendapatkan ini dari Pak Ahmad, ya kan? Pak Ahmad benar-benar saya yakin, Abdullah datang ke sekolah, memastikan nih, benar enggak sih Alfida itu Al-Qur'annya keren banget, gitu kan? Kemudian memastikan, ketemulah sama ini Bu Siska misalnya, ya. Oh, programnya benar, Al-Quran itu dibuat matrikulasi apa segala macam. Oh, ternyata betul. Akhirnya menarik pelanggan baru. Jadi siklusnya seperti ini, teman-teman, ya. Siklusnya seperti ini. Nah, apa sih prinsip dasar pelayanan prima? Ya, dalam Al-Quran, ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, bentuk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kemudian Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji sekalian siapa yang prima dalam Al-Quran. Nah, adalah rasa syukur, rasa penggunaan ciptaan kita, amal terbaik, memberikan manfaat dan kebahagiaan, baru menunggu. Ya. Nah ini, pelayanan prima adalah bentuk kelas. Semuanya nggak ada yang kalau hari ini kita pakai jilbab kaos, jilbabnya nggak digosok, nggak ada. Semuanya keren-keren, ya, seragam, pakai seragam, pakai ID misalnya, ya. Kayak gitu. Penampilan, kemudian sikapnya santun, ramah, ya. Kemudian komunikasi, kemudian ada tindakan juga betul-betul mencerminkan sebagai seorang dai, sebagai seorang pendidik, ya. Insyaallah. Nah ini penampilan, tentunya, ya. Berseragam, memakai tanda kenal, bersih dan rapi. Nah, ya. Kemudian sikap, ramah, antusias, ya. Salam, senyum, sapa, santun, perhatian penuh, ya. Perhatian penuh itu ketika ada bicara kita fokus ke dia, ya. Jadi dengan saya bicara sama Bukong misalnya sambil nengok ke dia, itu namanya nggak fokus, ya. Jadi ya udah kalau bicara sama seorang ya udah jangan megang yang lain, jadi fokus ke yang bersangkutan. Hadir total, ya, tubuh kita hadir total, ya. Kemudian perhatian penuh, menghargai, menghargai orang lain, ya. Nah kemudian komunikasi sebagai pendengar. Nah ini komunikasi, ya. Kadang-kadang kita hanya siap menceritakan tapi tidak siap menjadi pendengar yang baik, ya.
mendengar lebih banyak, memberikan perhatian penuh, memberikan respon, tetap tersenyum, kontak mata. Kalau di marah-marah tetap aja senyum. Dan lagi Bu yang bisa dibantu terus ngomong. Ya, tapi kadang-kadang orang tua ada yang cuma minta didengerin, ya enggak? Tapi setelah saya terus gimana Bu? Ya Ustaz, saya cuma pengen curhat doang, jadi gak ada masalah ya? Gak ada sih gitu. Ada enggak? Pokoknya meledak-ledak ya kan? Tapi ketika ini ternyata santai aja ya. Mendengarkan lebih banyak, memberikan perhatian penuh, memberikan respon, tetap senyum dan kontak mata. Nah, komunikasi dengan pembicara, berbicara dengan jelas, fokus, tidak bertele-tele, tidak menggurui, sampaikan hal yang penting, tetap tersenyum, kontak mata. Ya. Tindakan proaktif, siap dan sigap. Pelayanan peserta didik. Berpenampilan bersih, rapi dan menarik, ramah dan penuh semangat. Di proses kemudian metode yang menyenangkan, membuat media dan mudah dipahami, dengarkan mereka. Ya. Orang tua siswa sama kayak tadi ya, dengarkan mereka, ya kan? Kemudian permudah pelayanan, berikan aturan yang jelas dan sebagainya. Tamu misalnya sama ya, ada sama. Oke, saudara, kita akan berdiskusi, ya. Dan kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Silahkan dituliskan di kelompoknya masing-masing, ya. Kita akan bagi 2 kelompok. Buat tentang program layanan prima, ya. Layanan prima menurut versi teman-teman, ya, dengan menggunakan mind mapping, ya. Kita akan bagikan, boleh melingkar di bawah, ya. Silakan, ya. Ya. Waktunya hanya 5 menit. Jadi teman-teman harus bekerja dengan cepat. Bagaimana mengkonsep sebuah layanan prima di sekolah kita? Nah, silakan Ustaz Widodo. Ya. Ustaz bisa tahu kita akan wali murid tentang layanan wali murid atau pelayanan ke siswa atau ke tamu, ya. Jadi bebas ambil satu tema menggunakan mind mapping, ya. Silakan. Silakan turunkan itu kan. Ya, misalnya tentang program ramah itu turunannya apa aja gitu kayak gitu ya. Jadi turunan kegiatannya apa, aktivitasnya apa, ya kayak gitu. Program ramah sekolah, berarti kegiatannya apa, aktivitas kegiatannya apa, dijelaskan, ya. Misalnya gerakan ini, boleh. Dan semuanya harus berperan. Ada yang menghias, ada yang tidak boleh karena waktunya cuma 5 menit teman-teman. Semuanya harus pegang. Nah, kalau satu dulu karena itu mungkin bisa ngasih arahan. Ya, kemudian juga boleh ditambahkan tentang kalau ini layanan prima, kemudian kalau kita menghadapi komplain, contohnya gimana? Bintang juga boleh, ya bebas teman-temannya silakan berkreasi. Ya, ya keren. Kita apa lagi? Ya tapi tidak. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah paham program yang akan kita lakukan. Nanti kita akan coba review kembali apa itu service excellence. Ya, apa service excellence saudara sekali? Pelayanan prima untuk kepuasan pelanggan. Ada yang lain? Jangan nah. Caranya gimana? Service di atas. Ya, programnya apa juga bisa excellence? Berikan motivasi, berikan moral, diajak berkumpul bersama ya dengan edukasi. Oke, ada lagi nggak program yang dilakukan? Kerjaan totalitas yang baik dari masing-masing stakeholder sekolah ya. Terus, apa lagi saudara? Ya, banyak tingkatkan ramah, senyum, salam, sapa, sopan, dan baik. Terima kasih teman-teman.
Nah, sekarang teman-teman silakan tuliskan satu kalimat apa yang akan dilakukan untuk menyajikan service excellent dari diri kita. Ya, oke? Ya, boleh dituliskan. Satu kalimat atau dua kalimat boleh, dua hal boleh, satu hal boleh yang akan kita lakukan bahwa kita melakukan service excellent dari lembaga kita. Silakan. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Ya, kita sebagai koordinator, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru mantol, atau kita sebagai apa saja, ya operator, ya apa yang akan kita lakukan sehingga kita melakukan service excellence terhadap tugas kita. Oke, tuliskan program ataupun apa yang akan kita lakukan sehingga menjadi sebuah service excellent untuk orang lain, untuk customer kita, untuk siswa kita. Boleh buat suami, boleh service excellent buat suami atau buat istrinya. Dan bulan hari ini hari Ibu ya, selamat hari Ibu, buat teman-teman sekalian. Oke, amin teman-teman. Ya, oke, boleh sambil digunakan ya. Silakan ditempel di ini aja di kaca, ya. Di kaca. Boleh dibantu yang lain. Oke, baik silakan ditempel. Oke, baik kita akan halo, teman sekalian, kita akan melakukan window shopping namanya. Window shopping itu kita akan berkeliling, kelompok satu saling membeli kelompok yang lain. Ya. Kemudian di kelompok tersebut dipilih satu orang untuk menjadi presenter, ya, untuk menjelaskan program yang akan di ini kan kita kaca saja. Oke ya. Baik. Kita akan melakukan window shopping. Yang satu orang ditinggal untuk jadi presenternya. Oke, boleh berdiri teman-teman. Oke, boleh berdiri. Kita akan melakukan window shopping. Ya, oke. Baik. Apa kabar teman-teman sekalian? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saleh berilmu dan berada. Allahu Akbar. Sedang tinggal bersama Alfida. Zikir. Allahu Akbar. Baik, kita akan melakukan video shopping. Ya, teman-teman bertukar ya kelompok ya. Yang peserta sini siapa yang jadi presenternya? Oh, Baen, oke. Kelompok sini? Wow, oke. Ya. Baik, kita akan bertukar dan silakan dijelaskan kepada tamunya masing-masing, disambut dengan baik dan dijelaskan mengenai program yang akan dilakukan. Silakan. Ibu ya, selamat hari Ibu. Para teman-teman sekalian, semoga menjadi ibu yang menginspirasi ya, yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak mereka yang sukses dunia dan akhirat. Ya. Oke, sudah, silakan Bu Awal dibacakan. Boleh berdiri. Boleh. Boleh. Yang bisa
silakan. Boleh, pegang sana. Boleh berdiri. Jadi di luar jam ya, keren. Kalau misalnya mereka bisa mempunyai kemampuan sendiri, nanti kalau misalkan anjir, Oke. Baik teman sekalian, luar biasa dan hari ini terima kasih walaupun hanya 30 menit lebih mungkin hampir 45 menit ya. Kita bersama-sama semoga bermanfaat buat satu saudara semuanya dan menginspirasi kita untuk memberikan layanan terbaik. Apa yang saya lakukan hari ini juga adalah beberapa saya untuk memaksimalkan apa yang saya bisa untuk teman-teman. Ya, jadi kita duduk daripada santai, kita ngumpul bareng, kita belajar bareng dan kita sharing bareng. Nanti ada yang jadi presenter, ada yang jadi audiens dan kita bertukar pendapat. Oh ternyata ini tuh yang mau kita sajikan ketika kita mengadakan satu sesi. Baik, terima kasih. Semoga kita bisa menerapkan pelayanan yang excellent, sangat excellent di kelas kita masing-masing di sekolah kita ini dan menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang sukses juga negara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.